Jadi Hotman Paris tadi meninggalkan ruangan, ingat ya, meninggalkan ruangan karena menurut kami tidak siap berhadapan dengan saya dan tim secara hukum. Kalau mediasi itu kan duduk ngobrol, iya dong. Pertama dia yang dipersilakan duluan bicara. Gak ada ngomong, saya nggak mau, saya kepingin Rasman dihukum. Loh, ini orang kuliah hukum atau apa ini? Saya dihukum, terus Iklim Hakim enggak? Ya Allah. Lalu kemudian saya bicara, saya jelaskan, dia nggak kuat, dia emosi, terjadi debat. Tapi intinya, Kim keluar, kami lanjut. Hotman keluar, kami lanjut. Kita menghargai polisi, itu tandanya kita berpendidikan. Tapi seluruh percakapan saya kepada media selama ini, seluruh chattingan-chattingan yang dibuat oleh Hotman Paris terhadap Iklim Hakim, terhadap saya selaku kuasa hukum, diakui di depan penyidik dan peserta gelar. Dalam hal ini peserta mediasi. Ya Bu ya? Iya. Ada istri saya, ada Bu, dia mengatakan, kamu ini, saya nggak usah sebut lah, nanti nggak enak ya. Iya, karena kami pacaran. Ini seluruhnya terjawab. Kalau begitu, kalau kalian berpacaran, kenapa Iklim Hakim tanda tangan kuasa ke saya ada pelecehan? Oh sekarang sudah berkacamata gaya tuh Iklim Hakim. Kemarin nggak ada duit, 12 juta sebulan baru dikembalikan uang saya. Artinya apa? Kalau kalian mau berpacaran, urusan kalian lah itu dulu. Tapi kalau sekarang bermasalah hukum, jangan bawa nama saya. Nah, karena itu satu. Yang kedua, karena dia sudah melakukan pengakuan, ya Bu ya tadi ya, saya akan minta nanti kalau ada pemeriksaan lebih lanjut, saya akan minta mereka ini diperiksa. 4 lagi saya minta saksi, karena penjelasan jelas di sana. Kemudian dia menyebut kata-kata kocok ke saya akan laporkan dia. Saya akan laporkan dia. Saya mau tanya maksudnya apa itu? Itu menghina dan fisik saya juga. Dia sebut di situ, kita akan laporkan. Kemudian dia ini merasa seolah-olah orang paling hebat dan bisa ngatur-ngatur polisi. Mana penyidik ini? Saya tantang, Hotman, kau di mana? Aku sendiri lawan kau. Gak ada masalah. Saya ini tadi kalau dia baik, saya akan baik. Kalau dia mau damai, kita juga mau damai baik-baik. Tapi kalau kau begini, kita ini kan bukan sendiri kok. Banyak yang mantau kita. Emang kau bisa apa? Saya juga bisa apa? Nggak apa-apa. Mati pun saya nggak peduli, saya kalau harga di saya injak-injak. Jadi saya kira itu dari saya, bahwa saya minta karena dia sudah membuat pengakuan yang terang di depan pimpinan mediasi, maka kasus ini yang diproses harusnya mereka berdua memberi keterangan palsu, berbohong. Kalau Kim itu sekarang sudah damai-damai sampai dipeluk tadi ya, dibeginikan, kami pacaran. Nah kalau pacaran ngapain buat surat kuasa ke saya? Bunyinya ngapain preskon, ngapain datang ke Kementerian PPA? Sekarang pacaran mau, wah enak sekali ya. Besok lahir anak, aku pula yang belum bertanggung jawab. Mereka yang berdamai, terus saya pula yang harus proses hukum. Dia bilang proses Rasman, terus Iklim Hakim enggak? Enak sekali ya. Aku udah tolong, aku pula diproses. Wah, jadi Pak Kapolri, Pak Wakapolri, Pak Kabareskrim, Pak Irwasum, Pak Wakabareskrim, Pak di Propam, saya sudah ingatkan ini, Pak Dircyber, Pak Karubin Os, Pak Karwasidik, Pak Staf Ahli, saya minta ini untuk diamati. Jangan sampai nanti Pradi Bersatu, demo se-Indonesia ini, kalau ada lawyer yang kayak saya udah diputus, karena kuasa udah dicabut. Saya si pengacaranya itu tadi, yang masih anak-anak itu. Ya di bawah saya, umur ya kan masih saya anggap anak-anak di bawah saya kan. Dia pun pergi. Kalau kita jago, ada kita di situ. Mau saya udah bilang, Hotman kau sendiri, saya pun sendiri nggak apa-apa. Mau ngapain kau? Ayo. Saya udah undang, cabut nih. Saya kira itu. Nah untuk sedikit gambaran, sebelum ditambahkan oleh Pak Sekjen Pradi Bersatu dan Ibu Ida, ini saya persilakan istri saya bicara, Ibu Eli. Ini yang dicari-cari sama Dedi selama ini. Mau ke rumah saya lah, datang di Medan nih, ngomong aja. Tengahan dong. Maskernya buka aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka aja maskernya, dikira orang tuh nanti kau jelek pula.
Lebih cantik kau lagi daripada istri Hotman di mata saya ya. Di mata saya. Saya dengan Bang Rasman ini sudah berkeluarga selama 25 tahun. Sampai sekarang kami masuk atur-atur saja ya, tidak ada masalah. Karena bagi saya, mending suami saya menikah daripada melakukan hal-hal yang tidak di luar sana. Itu Jelas ya? intinya ya. Saya sebagai istri pertama ya. Itu dia intinya. Dan mungkin sampai saat ini kami sudah anak kami alhamdulillah sudah dokter kedua yang dari Cum laude. dua dan yang paling kecil ini anak saya. Dan kedua anak saya mungkin saya sebagai ibu bangga karena anak saya itu adalah akselerasi dua-duanya, satu yang SMP, satu yang SMA-nya dulu. Makanya anak saya cepat menyelesaikan kuliah kedokterannya dan hukum laut. Alhamdulillah. Berarti waktu kasus dengan Claudia Sending sendiri, Ibu mengetahui atau seperti apa sih? Saya malah beliau ada datang ke rumah saya, nginap di rumah saya loh. Tempatnya kapan tuh? Medan. Di Medan. Nah, nginap di rumah saya, makan bareng-bareng sama beliau. Karena saya tahu suami saya nggak mungkin melakukan itu. Saya 25 tahun, pacaran 6 tahun lagi, berarti 31 tahun saya kenal sama beliau. Tapi kabarnya beritanya itu kan. Ya, kabarnya kan kabar dia. Masalahnya kan katanya langsung tidur di hotel, Bang. Gimana nih? Kok akhirnya jadinya Bukan, Jadi ada gimana di ceritanya? hotel, ada di rumah. Ada di hotel, ada di rumah. Yang pertama. Artinya kalau dia dilecehkan, ngapain pula lagi dia datang ke rumah saya? Lari aja lah. Kantor polisi kan ada di situ. Jadi itu, apalagi sekarang katanya udah jadi asli Hotman terus nempel-nempel gini. Aduh, itu apa namanya? Udahlah. Jadi istri saya ini udah ngomong ya, jelas ya. Denis, tunggu bagian. Intinya Kan sudah tidak ada mediasi ya. masalah, intinya tidak ada masalah dengan apapun itu. Apapun orang yang bilang Bang Rasman tukang kawin itu tidak ada. Saya tidak mau suami saya melakukan perzinahan. Saya tidak mau. Di hukum kami Islam itu tidak bolehkan ya. Jadi saya apapun kalau Bang Rasman ini menikah itu memang saya tahu. Nah, itu dia intinya itu. Jangan yang tidak boleh menikah terus bilang pacaran, ngaku lagi tadi. Iya. Ya, kalau itu pasti dicincangnya saya. Makanya anak saya 8, ya, 4 pesantren ya dia. Iya, Ya, pesantren. 6 sudah umroh, 2 lagi karena di bawah umur. Itulah saya. Jauh kali bedanya. Kalau dia bilang dia kaya, itu kata dia, Allah lebih kaya. Saya nggak takut juga melawan dia, karena menurut saya kaya hati, kaya rezeki, dan saya bisa berbagi. Kaya itu bisa berbagi dengan sesama, bukan kaya raya harta, ya. Itu Satu dari berapa bulan yang lalu? apanya? Ini benar jelas. Jadi ini istri yang keberapa, Bang? Ya ini istri pertama. Istri saya ini nggak perlu kau tahu itu. Ini istri saya inilah teman saya kuliah di USM S2 S3. Makanya si Dennis tuh bilang-bilang ke Malaysia pergi ngomong yang jujur. Ada nggak di sana saya terdaftar? Kok dibilang dokter ada master nggak? Ya, emang saya bisa loncat apa? Ini proses besar begitu. Jadi udahlah itu ya. Tinggal proses hukum aja. Oke. Silakan Pak Istri Sekjen. pertama berarti Ibu mendengar juga yang Abang katanya ada 9 istri, 8 istri, Itu gimana udah. tuh, Bu? Dia yang tahu. Biar Ibu yang menjawab. Enggak, saya jawab aja. Seluruh istri saya izin istri saya Eli. Tapi yang mereka cerita itu tidak benar. sebanyak Datanya tidak ya, kurang akurat. Berarti akur, Bu Ili. kayaknya aku dong. Dan memang Abang sering minta izin kalau misalnya seperti yang tadi Abang bilang daripada berzina lebih baik dinikah. Iya. Kan udah bahkan dari saya daripada beliau berzina saya izinkan beliau menikah. Berapa kali, Bu? Sakinah mawaddah Berapa kali? Tanya berapa kali? Udah cukup. Silakan Ibu Sekjen. tidak merasa kasihan karena ada anak-anak. Nggak ada urusanmu itu masalah istri saya. Kalau anak saya kasihan dia nggak cum laude. Jangan masuk ke ranah Kalau anak saya gini. Kalau anak saya kalau anak saya tertekan, anak saya tidak cum laude. Ya begini aja. Pesantren terdidik ya. Tolong jangan masuk ke ranah itu ya. Yang malu yang membuat anak tertekan itu lalu pakai bikini joget-joget itu baru malu ya. Nah, silakan Pak Sekjen. Oke.